Oke, lupakan dulu deh semua indikator yang rumit, grafik yang bikin pusing. Hari ini kita bakal balik ke dasar. Kita akan bongkar 3 pilar utama dalam analisis teknikal. Serius, cuma 3 konsep ini. Dan kalau Anda benar-benar paham, ini bakal mengubah cara Anda melihat pergerakan harga selamanya. Anda pernah nggak sih lagi lihat grafik terus mikir, loh kok harganya berhenti turun pas di sini? Kayak ada lantai nggak kelihatan yang tiba-tiba nahan gitu ya kan? Atau sebaliknya nih, pas harga lagi kenceng-kencengnya naik, tiba-tiba kayak nabrak tembok, mentok, terus balik lagi ke bawah. Nah ini tuh bukan sulap, bukan sihir, dan jelas bukan kebetulan. Ini semua adalah psikologi pasar yang lagi bekerja. Nah, ini dia kuncinya. Kalau Anda bisa jawab 2 pertanyaan simpel tadi, Anda itu secara otomatis udah lebih pintar dari, katakanlah, 80% trader pemula di luar sana. Serius, inilah yang namanya edge atau keunggulan kompetitif Anda. Oke, jadi yuk kita mulai bangun fondasinya. Kita akan bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya yang ada di balik misteri pergerakan harga ini. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya ya. Coba deh, bayangin harga itu kayak bola bekel. Bola yang lagi mantul-mantul di dalam sebuah ruangan. Nah, ruangan ini kan pasti punya lantai dan punya plafon. Udah, sesimpel itu aja dulu bayangannya. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya support. Gampangnya, ini tuh area harga di mana biasanya penurunan itu berhenti. Kenapa? Ya karena di level inilah para pembeli mulai ngelirik, wih diskon nih, harganya udah oke banget. Dan, mereka mulai masuk dan beli. Cara paling gampang buat ngingetnya, anggap aja support itu lantai. Bola yang jatuh, ya mantulnya dari lantai kan? Nah, harga juga gitu. Tapi, ada 2 hal super penting yang harus Anda ingat. Pertama, support itu bukan garis tipis yang presisi banget. Bukan. Anggap ini sebuah zona, sebuah area. Kenapa? Karena disinilah terjadi pertarungan, tarik-menarik antara pembeli dan penjual. Kedua, makin sering harga itu mantul dari area ini, artinya apa? Artinya lantainya makin tebal, makin kokoh. Sekarang lawannya yaitu resistance. Nah, kalau ini kebalikannya. Ini adalah area di mana harga yang lagi naik kencang itu sering banget kehabisan bensin. Kenapa? Karena disinilah para penjual mulai mikir, oke, cukup untungnya, saatnya jualan. Dan mereka pun mulai melepas barang. Jadi, kalau tadi support itu lantai, gampangannya resistance itu ya plafon. Bola yang dilempar ke atas pasti akan kepentok plafon kan? Nah, itulah yang terjadi sama harga. Oke, jadi kita sandingkan ya keduanya biar jelas. Support itu lantai, tempat para pembeli masuk. Resistance itu plafon, tempat para penjual beraksi. Simple dan masuk akal banget kan? Oke, konsep lantai sama plafon ini kedengarannya gampang banget ya. Tapi, ada satu kepingan puzzle terakhir yang sering banget dilupain orang. Dan jujur aja, ini bagian yang paling penting dari semuanya. Pertanyaan selanjutnya kan gini, kalau emang ada lantai sama plafon yang kuat, kenapa kok harga bisa nembus juga? Kenapa lantainya bisa jebol? Dan kenapa plafonnya bisa hancur berantakan? Jawabannya cuma satu kata, tren. Inilah dia kekuatan yang sebenarnya ngegerakin pasar. Tren itu rajanya. Secara umum, tren itu cuma ada 3. Ada uptrend alias tren naik, itu tuh pas harga bikin puncak baru yang lebih tinggi, dan lembah baru yang juga lebih tinggi. Terus ada downtrend, ya kebalikannya. Dan terakhir sideways, di mana harga cuma gerak bolak-balik aja, kayak lagi bingung mau kemana. Dan ini mungkin aturan paling emas yang harus Anda catat dari obrolan kita hari ini. Support dan resistance selalu tunduk pada tren. Ulangi lagi, selalu tunduk pada tren. Jadi tren itulah bos besarnya. Lantai dan plafon itu cuma ya rintangan sementara aja. Nah, sekarang kita lihat gimana pemahaman barusan bisa nyelamatin Anda dari jebakan Batman yang, hampir semua trader pemula kena deh. Ini nih kesalahan fatalnya. Banyak pemula begitu lihat harga nyentuh support, langsung beli. Mereka lupa lihat gambaran besarnya. Betul, mereka beli di lantai. Tapi mereka nggak sadar kalau seluruh gedungnya itu sendiri lagi dalam proses mau ambruk. Logikanya sebenarnya simpel banget.
Kalau lagi downtrend, itu kan artinya gravitasi pasar lagi kuat narik ke bawah. Jadi, ya kemungkinan besar lantainya bakal jebol. Sebaliknya, kalau lagi uptrend, momentumnya lagi kuat ke atas. Ya kemungkinan besar plafonnya bakal ditembus. Tren lah yang nentuin nasib mereka. Oke, teorinya cukup. Terus, gimana cara pakainya secara praktis? Tenang, ini ada strategi 3 langkah yang super simple buat Anda. Langkah 1, ini yang paling penting. Cari tahu dulu tren utamanya apa. Selalu mulai dari sini. Langkah 2, baru setelah tahu trennya, Anda gambar deh zona support dan resistensinya. Dan langkah 3 yang paling krusial, ikuti arah trennya. Jangan pernah coba melawannya. Ibaratnya berdansalah sesuai irama musik yang dimainkan pasar. Jadi rangkumannya gini, kalau trennya lagi naik alias uptrend, tugas Anda adalah cari kesempatan buat beli pas harga lagi koreksi ke area support. Kalau trennya turun alias downtrend, pilihan paling bijak ya mending menghindar dulu atau cari peluang jual. Nah, cuma kalau pasar lagi sideways alias datar, barulah aturan klasik beli di support, jual di resistance itu bisa kita pakai. Jadi, pada akhirnya, semua ini mengubah cara kita memandang pasar kan? Kita bukan lagi jadi seorang penebak, tapi kita jadi seorang pembaca. Pembaca struktur dan cerita yang coba disampaikan oleh pasar lewat grafiknya. Dan tolong ingat selalu poin ini ya. Analisis teknikal itu bukan bola kristal buat meramal masa depan. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak kita membaca kebiasaan harga di masa lalu buat mengukur kemungkinan yang bakal terjadi sekarang. Jadi, Anda nggak lagi nebak-nebak, tapi Anda mulai membaca. Tentu aja, pertanyaan di kepala Anda sekarang pasti, oke, ngerti konsepnya. Terus, gimana cara gambar garis-garis support resistance ini yang benar di grafik beneran? Nah, itu dia topik yang bakal kita bedah habis-habisan di pembahasan kita selanjutnya. Jadi, sampai ketemu di sana ya.